Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan telah menghadirkan Ramadan kepada kita di saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini akan sama-sama kita bahas tentang keajaiban doa. Doa adalah ibadah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan olehnya adalah suatu ibadah. Doa memiliki kedudukan yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Di dalam doa terdapat hakikat seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Tidak ada doa yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Saudaraku, apabila Allah telah berkehendak, maka kun fayakun. Yang terjadi, yang tidak dapat terlintas oleh pikiran manusia, maka dapat terjadi. Doa membawa manfaat bagi yang memohonnya. Ada dua manfaat doa bagi kita yang memohonnya. Yang pertama adalah doa penghambaan yang terdapat dalam rangkaian ibadah harian kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, doa permintaan yang berisi permintaan kita akan kasih sayang, kesuksesan, rezeki, kebahagiaan, dan lain-lain. Terkabulnya doa ini bergantung pada kualitas doa ibadah kita. Sesungguhnya, salat merupakan rangkaian doa yang paling luhur, yang diawali dengan takbir, berupa pujian kepada Allah dan diakhiri dengan salam, permohonan keselamatan. Meskipun bacaan Al-Quran dan hadis diutamakan, tetapi kita masih boleh berkreasi dengan bahasa sendiri. Jangan sampai ada anggapan bahwa peran doa sangat sedikit dalam pencapaian sebuah keberhasilan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap usaha kita yang menginginkan sebuah keberhasilan, 99% adalah ikhtiar yang maksimal dan 1% penentu, yaitu doa yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pasti mendengar setiap keluh kesah kita, sekalipun tidak pernah terucap. Tidak ada relung jiwa yang tidak mampu ditembus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak antara Allah dan kita sungguh sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, adalah kisah pada zaman dahulu Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang termasyhur. Beliau hafal ribuan hadis, bahkan sampai detail pada sanadnya. Tahukah Anda, beliau pernah mengalami kebutaan pada masa kecilnya. Adalah sang ibunda yang begitu sedih dan tak hentinya siang dan malam memohon doa untuk kesembuhan putranya. Allah akhirnya mengabulkan doa beliau. Pada suatu malam, ibunda Imam Bukhari bermimpi melihat Nabi Ibrahim yang berkata, "Hai Fulanah, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena seringnya engkau berdoa." Pagi harinya ibunda Imam Bukhari mendapati penglihatan putranya telah kembali normal. Masya Allah, begitulah keajaiban doa
yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang ikhlas memohon pertolongan Tuhannya. Begitu pula dengan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar, perang yang didapati terjadi pada bulan Ramadan, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah hanya 300 prajurit, sedangkan pasukan musuh berjumlah hampir 3 kali lipatnya, 1000 orang prajurit. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi perasaan cemas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "Ya Rabb, jika golongan ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi terus-menerus berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhannya, sehingga sampai-sampai kain selendang beliau terlepas dari pundaknya. Lalu Abu Bakar mendatanginya dan berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Doa Rasulullah kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkannya pasukan berupa ribuan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, karenanya marilah kita sandarkan segala keluh kesah permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi keputusan, Zat yang memudahkan dan melancarkan segala urusan hamba-hambanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55-56 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Shadaqallahul azim. Saudaraku, masih banyak lagi kisah keajaiban doa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Atau boleh jadi kita sudah mengalaminya. Pastinya tidak ada makhluk di jagat raya ini yang bisa mengerahkan secuil daya upaya sekalipun tanpa belas kasih dan uluran pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.